Banyak dosen dan mahasiswa S2 dan S3 itu berlomba-lomba mengejar publikasi Scopus, tapi jujur saja nih, sebenarnya masih banyak yang belum benar-benar paham. Jadi Scopus ini ya, dia itu sebenarnya apa sih ya? Apakah dia adalah jurnal? Apakah dia itu adalah penerbit? Dan kenapa sih kok Scopus ini begitu penting dalam dunia akademik? Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu Scopus dari nol ya, dengan bahasa yang sederhana khusus untuk Anda dosen dan mahasiswa. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Faizatul Hikmah, saya adalah dosen dan peneliti dengan latar belakang manajemen dan pemasaran politik. Nah, di channel ini nantinya saya akan berbagi mengenai pengalaman dan pengetahuan seputar publikasi ilmiah, jurnal Scopus, dan dunia akademik secara jujur dan realistis. Oke, kita bahas dulu. Scopus itu apa? Nah, pertama-tama kita harus luruskan dulu ya, kalau Scopus ini dia bukanlah jurnal. Scopus itu bukan juga penerbit, tapi dia adalah database abstrak dan citasi jurnal ilmiah internasional yang dikelola oleh Elsevier. Nah, artinya apa? Artinya Scopus ini dia hanya mengindeks jurnal-jurnal ilmiah yang punya standar-standar tertentu, misalnya ya kualitas editorial, proses peer review, konsistensi publikasi, serta dampak citasi. Jadi ketika kita bilang jurnal Scopus itu sebenarnya adalah jurnal yang terindeks di Scopus, bukan jurnal milik Scopus. Nah, contoh misalnya ini. Nah, ini CA Cancer Journal for Clinicians ini adalah jurnal yang terindeks di Scopus dengan persentil 99% ya, dan bukan jurnal yang dipublikasikan oleh Scopus, tapi dia terindeks di Scopus, seperti itu. Nah, lalu kenapa sih kok Scopus ini menjadi sesuatu yang penting, terutama bagi dosen dan peneliti? Kenapa? Karena yang pertama memang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu diakui secara internasional ya. Nah, jurnal-jurnal yang diakui itu diakui secara internasional. Kemudian Scopus ini, jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus itu sering menjadi syarat untuk kelulusan S3, kenaikan jabatan fungsional, hibah penelitian, sampai syarat guru besar. Selain itu, di sini juga bisa kita lihat ya sebenarnya. Kalau Scopus itu tidak hanya melihat kuantitas, tapi juga kualitas dan dampak artikel melalui citasi. Nah, di sini di lamannya Anda nanti bisa lihat ini, citasinya berapa, kemudian dokumen yang diterbitkan ya, persentase citasinya itu berapa persen dari tiap artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Nah, kemudian kita juga harus paham miskonsepsi tentang Scopus ya, atau kesalahpahaman. Yang pertama, semua jurnal Scopus itu pasti mahal. Faktanya, tidak semua jurnal yang terindeks oleh Scopus itu mahal. Ada banyak jurnal yang murah ya, atau bahkan tidak berbayar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Anda harus paham di sini. Anda bisa lihat di sini ya nanti publishernya ya. Sebentar, ini saya cari berdasarkan publisher. Oke. Oh, enggak ada. Nah, Anda nanti bisa cari ya, ada beberapa publisher utama seperti itu ya. Nah, publisher utama itu misalnya ada ini Taylor and Francis ya. Taylor and Francis. Tadi kita akan membuktikan apakah semua jurnal itu mahal gitu ya. Nah, kita cari yang find a journal di sini. Beberapa publisher yang terindeks Scopus itu ada Taylor Francis, ada Elsevier, kemudian juga ada Sage ya, kemudian juga ada Wiley seperti itu. Nah, nanti Anda bisa cari per publisher ya. Contoh misalnya di sini, karena kepakaran saya adalah di political marketing, kita cari tentang political marketing. Nah, political marketing, kita cari di Taylor and Francis, apa saja jurnal yang bicara tentang political marketing. Nanti kita lihat apakah berbayar atau enggak gitu ya.
Nah, kita cari jurnalnya. Kalau ini kan artikelnya, nah ini kita cari jurnalnya ya. Nah, ini yang paling pas nih, Journal of Political Marketing. Kemudian, nah ternyata di sini dia punya pilihan ya, pilihan untuk ketika kita mau publish, kita punya pilihan apakah kita mau berbayar ataukah tidak. Biasanya kalau yang open access atau ketika orang mengakses artikel kita itu bisa langsung mereka baca secara gratis, itu artinya open access dan itu berbayar. Tapi juga ada yang harus lewat subscribe, yang itu nanti berarti ketika kita submit artikel di sini misalnya, itu si pembaca mereka hanya akan bisa membaca abstrak kita, dan itu kita sebagai penulis kita nggak perlu bayar. Nah kebetulan waktu saya publish di jurnal ini itu juga saya nggak bayar sama sekali, dia Q1 seperti itu ya. Jadi miskonsepsi pertama tentang jurnal Scopus, apakah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu selalu mahal? Jawabannya adalah tidak, karena ada banyak jurnal yang tidak berbayar atau murah, atau masih bisa kita jangkau. Nanti kita akan punya konten sendiri tentang open access, hybrid seperti itu ya untuk Scopus. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan sumber daya Anda seperti itu. Kemudian yang kedua, masuk Scopus itu pasti sulit. Nah, sebenarnya kalau bicara sulit atau tidak itu sangat bergantung pada kesesuaian topik, kekuatan metodologi, serta kualitas penulisan. Kemudian juga sebenarnya di hampir semua jurnal yang terindeks Scopus, terutama Q1 dan Q2, mereka biasanya punya ini loh. Nah, 19% acceptance rate. Jadi rata-rata artikel yang disubmit itu tingkat penerimaannya berapa persen. Semakin tinggi acceptance rate-nya, itu artinya kemungkinan artikel kita untuk diterima di jurnal tersebut itu juga semakin tinggi. Nah, tapi tetap dikembalikan lagi, kita sesuaikan dengan apakah artikel kita itu sesuai dengan topik si jurnal, kemudian apakah metodologi kita itu memang kuat, dan bagaimana kualitas penulisan kita, seperti itu. Kemudian mitos yang ketiga, asalkan terbit di Scopus itu pasti aman. Nah, nyatanya tetap perlu berhati-hati ya dalam memilih jurnal, karena ada juga jurnal-jurnal yang berkualitas rendah ya, tapi walaupun mereka juga terindeks Scopus. Nah, kemudian di sini Scopus ini penting buat siapa sih? Kok bolak-balik dengar tentang Scopus seperti itu ya. Nah, Scopus itu penting untuk dosen pemula, untuk dosen-dosen yang sedang dan akan atau berencana naik jabatan, untuk mahasiswa S2 dan S3, serta bagi peneliti-peneliti yang ingin go internasional. Nah, semakin awal Anda memahami tentang apa itu Scopus, maka semakin strategis langkah publikasi Anda. Nah, dari ini semua tadi, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Scopus ini merupakan database internasional yang mengindeks jurnal-jurnal berkualitas, dan memahami Scopus itu bukan hanya soal prestis, tapi juga soal strategi akademi jangka panjang. Nah, di video-video berikutnya saya akan bahas perbedaan Scopus dan Sinta, kemudian juga cara memilih jurnal Scopus yang tepat, sampai strategi menghadapi revisi dari reviewer. Nah, kalau misalnya Anda ini adalah seorang dosen atau mahasiswa S2 dan S3 yang ingin serius di dunia publikasi internasional yang bereputasi, silahkan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar, Anda sekarang sedang di tahap apa? Apakah baru memulai, baru sedang revisi, atau menunggu review? Terima kasih.